Selamat datang kembali di channel Mobil Cina, sumber berita otomotif dan teknologi mobil listrik terlengkap. Toyota kembali memperkenalkan konsep mobil listrik untuk jajaran BZ-nya di Tiongkok pada 15 November lalu. BZ7 Konsep, sebuah sedan listrik kelas C, diperkirakan akan hadir dalam versi produksi tahun depan dan bersaing dengan Xiaomi SU7, BYD Han, serta Luxeed S7. Mobil ini kemungkinan besar akan menjadi sedan khusus untuk pasar Tiongkok. Di luar Tiongkok, Toyota hanya memiliki satu model mobil listrik sepenuhnya, yakni BZ4X. Namun, di Tiongkok, jajaran BZ berkembang pesat, dimulai dengan peluncuran sedan BZ3. Menariknya, desain BZ7 Konsep sangat mirip atau bahkan identik dengan Comfortable Space konsep yang diperkenalkan pada Guangzhou Auto Show tahun lalu. Mobil ini akan diproduksi oleh Joint Venture GAC Toyota dan dijadwalkan mulai dijual pada 2025. BZ7 memiliki desain coupe yang ramping, dengan wajah depan tertutup yang dilengkapi lampu tembus pandang. Bagian belakangnya juga menampilkan lampu belakang dengan desain serupa. Secara internal, proyek ini dikenal sebagai Project 630D. Pada Mei lalu, GAC Group menyetujui investasi sebesar 1,588 miliar yuan, setara 218 juta dolar Amerika, untuk proyek ini. Rencana sebelumnya menunjukkan bahwa GAC Toyota akan meluncurkan sedan listrik kelas menengah hingga besar yang dikenal sebagai Comfortable Space. Diyakini, BZ7, Comfortable Space, dan Project 630D adalah kendaraan yang sama. Saat ini, GAC Toyota menjual BZ3X dan BZ4X, dikenal sebagai Bozhi 4X. Sementara itu, Joint Venture FAW Toyota menawarkan BZ3 dan BZ4X. Dalam beberapa bulan mendatang, FAW juga akan meluncurkan BZ3C, yang sudah terdaftar di MIIT sejak September lalu. BZ3X dan BZ3C pertama kali diperkenalkan di Beijing Auto Show awal tahun ini, melanjutkan konsep yang diperlihatkan di Shanghai Show 2023. Dengan kerangka waktu tersebut, BZ7 diperkirakan akan mulai dijual pada musim panas 2025. Seperti model BZ3 dan BZ3C, kendaraan listrik Toyota di Tiongkok sangat bergantung pada teknologi BYD, termasuk baterai blade dan motor listrik BYD. Sangat mungkin BZ7 juga akan menggunakan teknologi yang sama. Selain Toyota BZ7, Nissan juga memperkenalkan model sedan listrik eksklusif Tiongkok, Nissan N7, pada Guangzhou Auto Show tahun ini. Persaingan di pasar kendaraan listrik Tiongkok pun semakin memanas. Sebelumnya diberitakan Toyota berencana memperkenalkan 2 hingga 3 model baru plug-in hybrid, HEV, di Tiongkok dalam 2 hingga 3 tahun mendatang. Menurut laporan media lokal, model-model ini kemungkinan besar akan menggunakan platform HEV DMI milik BYD. Toyota juga dikabarkan tidak lagi menggunakan platform THS, Toyota Hybrid System, untuk mobil-mobil baru yang diluncurkan di Tiongkok. THS sebelumnya digunakan untuk model Hybrid Electric Vehicle, HEV, yang merupakan kendaraan berbahan bakar internal combustion engine, ICE, dengan kemampuan hybrid tanpa fitur pengisian daya. HEV tidak memenuhi syarat untuk plat hijau di Tiongkok, sehingga tidak mendapatkan subsidi seperti pada BEV, Battery Electric Vehicle, atau PHEV. Toyota sebelumnya meluncurkan versi plug-in hybrid EV untuk Corolla, Levin, dan RAV4 di Tiongkok, tetapi hasilnya kurang sukses. Kali ini, model PHEV baru akan menggunakan platform yang berbeda dari model sebelumnya. Toyota dan BYD belum mengkonfirmasi berita ini. Namun, jika teknologi DMI BYD diadopsi, Toyota diyakini akan melakukan penyesuaian dan penyempurnaan untuk memberikan pengalaman berkendara yang berbeda, menurut sumber yang dikutip oleh Cai Jing. Platform DM BYD, yang diluncurkan pada 2008, memiliki 2 versi utama, DMI, Dual Mode Intelligent, yang menekankan efisiensi dan konsumsi rendah, serta DMP yang dirancang untuk kendaraan all-wheel drive, AWD, atau off-road. Versi terbaru dari platform ini, generasi kelima, diklaim mampu mencapai jarak tempuh hingga 2000 km, CLTC, dengan konsumsi bahan bakar hanya 2,9 liter per 100 km. Toyota memiliki hubungan kerja sama erat dengan BYD. Pada 2021, kedua perusahaan mendirikan joint venture, BYD Toyota Electric Vehicle Technology, dengan kepemilikan 50-50. Pada 2023, Toyota meluncurkan sedan listrik BZ3, hasil kolaborasi dengan BYD yang menyediakan baterai LFP Blade, motor listrik, dan beberapa teknologi in-car lainnya. Selain itu, Toyota memiliki 2 joint venture besar di Tiongkok, yaitu FAW Toyota dengan First Automobile Works dan GAC Toyota dengan Guangzhou Automobile Group.
Menurut sumber dari Caijing, Toyota memilih menggunakan teknologi DMI-BD karena biayanya yang rendah dan teknologinya yang sudah matang. Di tengah perang harga kendaraan listrik di Tiongkok, efisiensi biaya menjadi faktor utama yang dipertimbangkan Toyota. Pada Beijing Auto Show bulan lalu, CTO Toyota, Hiroki Nakajima, menyatakan bahwa perusahaan akan lebih fokus memproduksi kendaraan plug-in hybrid. Sejak Prius diperkenalkan pada 1997, Toyota melihat HEV sebagai solusi praktis. Dengan kemajuan teknologi baterai, BEV kini muncul sebagai alternatif. Bagi saya, P dalam HEV berarti praktikal, bukan hanya plug-in, atau BEV yang praktis, ujar Nakajima. Toyota menjadikan HEV sebagai langkah awal yang kuat untuk bersaing di pasar kendaraan energi baru di Tiongkok. Jawaban lebih lanjut mungkin akan terungkap pada konferensi teknologi elektrifikasi Toyota di Jepang akhir bulan ini. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe, tinggalkan komentar, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan berita terbaru dari channel Mobil Cina. Sampai jumpa pada video kami berikutnya.